Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian yang berada di rumah? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir, yang mana kalau di buku itu di halaman 11. Baik, iman kepada hari akhir. Nah, pengertian hari akhir dalam pemahaman umum, yaumul akhir sering disebut dengan istilah hari kiamat. Kita mungkin kenal dengan hari kiamat. Hari kiamat itu ada terbagi dua. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat. Kalau kiamat sugro atau kiamat kecil, peristiwa hancurnya sebagian alam ya, dan makhluk hidup. Contohnya orang meninggal dunia. Nah, sering kan kita mendengar ada pengumuman di musola atau di masjid tentang orang meninggal dunia. Nah, itu namanya kiamat sugro bagi si orang yang meninggal tadi. Bencana alam seperti gempa. Nah, pernah dengar kan kalau di TV atau di berita-berita sering mendengar tentang bencana alam, yaitu gempa bumi yang menelan berpuluh bahkan ratusan orang meninggal dunia, atau tsunami yang paling dahsyat kemarin tahun 2004, yaitu tentang tsunami di Aceh yang begitu luar biasa, dan gunung meletus. Nah, hal semacam ini dinamakan adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Ingat ya, kiamat sugro tadi adalah kiamat hancurnya sebagian alam dan makhluk hidup. Contohnya orang meninggal, bencana alam yang seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Sedangkan kiamat kubro artinya peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta makhluk di dalamnya. Jadi semua alam semesta ini hancur, baik dari ujung timur sampai ujung barat, semuanya hancur, tidak ada yang tidak hancur. Kiamat kubro menandakan berakhirnya kehidupan di dunia ini. Nah, itu ya. Di dalam surah Muhammad ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang. Ini ancaman ya bagi mereka yang melalaikan ibadah, bagi orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya kiamat itu tidak ada. Di saat kiamat nanti datang, maka penyesalan itu tiada gunanya lagi. Di dalam surah Al-Qari'ah juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Ini dalam surah Al-Qari'ah ini Allah menggambarkan begitu dahsyatnya hari kiamat yang akan terjadi nanti. Manusia akan seperti laron yang berterbangan ke sana kemari mencari keselamatan, tapi tidak ada tempat untuk memberi keselamatan. Semuanya akan hancur binasa. Begitu juga dengan gunung-gunung yang kalau kita lihat sekarang ini begitu kokoh, begitu kuatnya, nanti di hari kiamat gunung itu akan hancur seperti bulu-bulu yang berterbangan ditiup angin. Kemana, kesana kemari akan berterbangan. Itulah mengapa ngeri sekali hari kiamat nanti. Nama-nama hari kiamat. Yang pertama Yaumul Jazalah, yaitu hari ketika terjadi guncangan yang maha dahsyat pada bumi. Pada saat itu bumi berguncang begitu hebat sampai tanah pun membelah. Apa yang ada di dalam tanah semuanya akan keluar. Lahar yang ada dalam
perut bumi akan keluar dan akan membanjiri manusia. Yaumul Ba'ats, yaitu hari setiap makhluk dibangkitkan dari kubur. Nah, setelah terjadi kiamat, terus trompet yang kedua dibunyikan, maka manusia akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing dan dikumpulkan kepada mahsyar. Nanti di saat dibangkitkan, itu manusia akan menggambarkan kehidupannya waktu di dunia. Kalau di dunia sering meninggalkan sholat, nanti waktu dibangkitkan kepalanya seperti babi. Kepalanya seperti babi, tubuhnya seperti manusia. Ada juga yang dibangkitkan dari kuburnya nanti perutnya besar, bau, lidahnya menjulur sampai ke tanah. Nah, mereka inilah orang-orang yang suka bermaksiat, suka minum minuman khamar. Hati-hati ya. Semoga kita lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah memberikan kita saat bangkit dari kuburnya dalam keadaan yang muka bercahaya. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar, yaitu hari setelah makhluk dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dikumpulkan dalam suatu lapangan yang sangat luas dan tidak berpohon. Lapangan itu dinamakan Padang Mahsyar. Ada sebuah riwayat disebutkan bahwasanya manusia nanti dengan matahari itu hanya sejengkal. Saking panasnya luar biasa, dan tidak ada satu orang pun pada saat itu yang tidak menerima azab. Pasti mereka semua akan menerima azab kecuali orang-orang yang beriman. Yaumul Fasl, yaitu hari pemisahan keputusan yang benar dan yang salah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan yang benar dan adil kepada hamba-hambanya. Orang yang beriman akan diputuskan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang maksiat akan diputuskan Allah ke dalam orang-orang yang merugi. Maka sepantasnya, seharusnya kepada kita semua untuk membakalkan diri, memantaskan diri, mulai sekarang kita menjadikan orang-orang yang baik atau orang-orang yang beruntung. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara beramal soleh. Semoga dengan beramal soleh ini Allah kumpulkan kita di dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin. Selanjutnya Yaumul Wa'id, yaitu hari ketika Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ancamannya berupa azab. Nah, bagi siapa? Bagi mereka yang bermaksiat, bagi mereka orang-orang kafir, bagi mereka yang tidak percaya dengan azab Allah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.